Kita semua tahu kisah ini, atau minimal pernah mendengarnya, bahwa sebelum pandemi COVID pada pertengahan tahun 2018, warga dunia memusatkan perhatiannya ke sebuah kasus yang amat menegangkan di Thailand. Tim sepak bola yang terdiri dari 12 remaja laki-laki dan seorang asisten pelatih terjebak di dalam gua Tam Luang di Provinsi Chiang Rai, Thailand bagian utara. Mereka tidak bisa keluar karena air hujan tiba-tiba membanjiri jalan masuk sekaligus jalan keluar mereka. Orang tua mereka panik. Otoritas setempat tak kalah tegang. Dan ini bisa dimengerti karena pemerintah Thailand memang baru pertama kali menghadapi situasi seperti itu. Ini adalah kejadian yang membuat para penyelam profesional dari berbagai negara menunjukkan solidaritasnya. Mereka berbondong-bondong datang ke lokasi untuk menjadi sukarelawan, meski mereka tahu taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Kita semua tahu, endingnya membahagiakan. Semua korban selamat. Tapi tahukah kamu apa saja tantangan selama proses penyelamatan? Dan berapa lama korban terjebak di dalam gua? Pernahkah kamu membayangkan betapa horornya menyelami lorong gua sepanjang ratusan meter yang gelap dan sempit, bercabang-cabang, berkelok tajam, sementara tubuhmu terbentur-bentur sisi dinding gua, dan cadangan oksigen terus menipis. Mari simak kisah selengkapnya. Masih di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Jika kamu mendengarkan ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar. Kasus menegangkan apa yang menurutmu menarik, heroik, dan patut kami angkat? Gua Tam Luang adalah gua kars atau gua yang terbuat dari batuan kapur. Gua ini terletak di bawah rangkaian pegunungan Doi Nang Non yang merentang di sepanjang perbatasan Thailand dan Myanmar. Gua Tam Luang jauh lebih menjorok ke dalam perut bumi dan otomatis lebih berbahaya untuk dieksplor, terutama oleh orang awam. Panjang lorongnya mencapai total 10 km, mulai dari pintu masuk sampai ke titik terjauhnya. Ada banyak ceruk yang dalam dan dinding yang menonjol tajam. Ada banyak terowongan yang berkelok-kelok dengan sudut yang ekstrim. Demikian juga lorong-lorong sempit yang bisa menghimpit badan orang dewasa. Gua ini ibarat neraka bagi para penderita klaustrofobia. Cahaya matahari di sini tidak bisa masuk, benar-benar gelap gulita. Setiap orang yang masuk hanya bisa mengandalkan pencahayaan dari senter atau alat penerang lain. Kondisinya akan lebih berbahaya saat musim hujan. Jika curah hujan tinggi, air bisa dengan mudah membanjiri bagian dalam gua. Biasanya ini terjadi pada periode bulan Juli hingga November. Di masa-masa ini, pemerintah akan melarang eksplorasi atas nama apapun ke bagian dalam gua. Seperti yang terjadi di 23 Juni 2018 pada hari Sabtu. Korbannya adalah sebuah tim sepak bola yang terdiri dari 12 remaja laki-laki dan 1 orang asisten pelatih. Setelah siangnya mereka sempat menjalani latihan, kemudian mereka memutuskan untuk bermain ke dalam bagian gua Tam Luang. Pada saat berangkat langit masih cerah. Yang tidak mereka tahu, saat sudah berada di dalam gua, mendung tiba-tiba datang dan hujan turun amat deras. Bagian dalam gua terendam banjir dalam waktu yang singkat. Banyak yang sampai merendam seluruh bagian terowongan. Hanya beberapa titik saja yang masih kering atau cuma banjir selutut. Para korban yang terjebak awalnya berpikir untuk mencoba berenang keluar. Tetapi mereka sadar, medannya terlalu sulit. Mereka bukan menyelam profesional. Beberapa dari mereka bahkan ada yang tidak bisa berenang. Ya, akhirnya mereka hanya tinggal diam di sebuah sudut gua yang masih kering, yang posisinya memang agak tinggi. Mereka pasrah, mematikan senter, lalu berdoa.
Kedua belas remaja yang terjebak itu berusia antara 11 hingga 16 tahun. Asisten pelatihnya bernama Ekavon Kantawong yang berusia 25 tahun. Ekavon memegang peran penting selama berada di dalam gua. Dia mengajari anak asuhnya untuk tetap tenang sambil bermeditasi, sambil terus memegang harapan. Kata kuncinya adalah jangan panik. Tentu saja, teorinya lebih mudah daripada prakteknya. Masalahnya adalah hujan masih terus turun. Ketakutan terbesar mereka adalah air naik hingga memenuhi lorong tempat mereka sekarang berada. Di luar, terutama di dekat mulut gua, kondisinya sudah mulai ramai. Berita sudah menyebar kemana-mana. Pemerintah Provinsi Chiang Rai membangun tenda dan membagi-bagi wilayah berdasarkan fungsinya. Ada yang dipakai untuk koordinasi, berkumpulnya tim penyelam, dapur umum, tempat untuk konferensi pers, hingga khusus untuk orang tua korban. Yang menarik dari kasus ini adalah tingginya tingkat solidaritas dari berbagai pihak, dari dalam maupun luar negeri. Orang pertama yang membantu pemerintah untuk memetakan situasi dan kondisi adalah Vern Answorth, penyelam gua profesional asal Inggris yang sudah berpengalaman mengeksplor gua Tamlung. Pemerintah menerima saran Vern agar mereka meminta bantuan British Cave Rescue Council. Sementara pada tanggal 25 Juni atau 2 hari pasca hilangnya korban, tim penyelamat dari Navy Seals Thailand mulai melakukan penyelaman ke dalam gua. Mereka berkesimpulan, tantangan terbesarnya adalah lorong gua yang panjang, berkelok-kelok tajam, dan sempit. Mayoritas sudah terendam banjir. Ada yang seleher, ada yang penuh sampai dinding atas gua. Airnya juga sangat keruh. Meski dibekali lampu, tim penyelam bahkan tidak bisa melihat kemana mereka pergi. Pemerintah sempat merasa skeptis, tapi beberapa hari kemudian harapan itu muncul. Para penyelam profesional dari berbagai negara berbondong-bondong datang untuk menawarkan bantuan. Di atas perbukitan, anggota kepolisian terus melakukan penelusuran, barangkali ada celah yang bisa dipakai untuk menjalankan aksi penyelamatan. Tokoh utamanya adalah Richard Staten dan John Volanden, dua penyelam gua profesional yang menjadi perwakilan British Cave Rescue Council. Keduanya memimpin tim kecil untuk melakukan penyelamatan dengan jarak paling jauh, sembari memasang tali penunjuk yang akan menjadi pedoman penyelam lain. Penyelaman mereka sempat tertunda karena hujan membuat level air di dalam gua naik secara drastis. Pemerintah kemudian memasang lebih banyak pompa untuk mengeluarkan air yang lebih banyak. Pada tanggal 2 Juli, usaha pencarian diteruskan. Ini adalah hari yang bersejarah. Karena untuk pertama kalinya, para korban berhasil ditemukan. Juli 2018. Terhitung 9 hari sejak para korban dinyatakan hilang. Pagi itu, Richard Staten dan John Volanden meneruskan penyelaman menuju titik terjauh gua. Ratusan meter sudah mereka jajaki. Ratusan meter pula jarak yang mereka harus tempuh. Richard dan John masih dibekali gulungan tali yang terus diulur. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya sampai di ruang kering yang dinamai Ruang Pantai Pattaya atau Pattaya Beach Chamber. Mereka beristirahat sebentar lalu meneruskan penyelaman. Di satu momen, gulungan tali yang dibawa John tiba-tiba sudah mau habis. Ia dan Richard memutuskan untuk mencari area permukaan yang kering untuk menambatkan ujung tali, dan akhirnya mereka menemukan area itu. Sesaat setelah John melepas alat bantu pernapasan, ia mulai mencium sesuatu. Lalu ia mengarahkan senter ke pojokan area kering. Dan akhirnya, mereka menemukan ke-12 remaja yang hilang bersama seorang asisten pelatihnya, 400 meter di bawah Pattaya Beach Chamber. Lokasi penemuan korban kira-kira berjarak 2,5 km dari mulut gua. John saat itu dibekali kamera anti air. Ia lantas merekam penemuan itu yang kemudian disiarkan ke seluruh dunia via laman Facebook Navy Seals Thailand. Di dalam rekaman video, terlihat para bocah yang kelelahan. Tubuhnya makin kurus, matanya terlihat sayu. Salah satu di antaranya adalah Adun Samon yang berusia 14 tahun. Ia adalah satu-satunya korban yang bisa berbahasa Inggris. Dengan terbata-bata, ia bertanya pada John, "Sekarang tanggal berapa? Sudah berapa lama kami berada di gua ini?" Penemuan itu membuat orang tua korban menangis bahagia. Berbagai pihak menganggap misi telah berhasil 50%.
Beberapa penyelam lain lalu datang ke lokasi penemuan untuk membawa makanan, minuman, tabung oksigen, dan seorang dokter. Ke-13 korban dinyatakan sehat walafiat. Belakangan diketahui, mereka sempat mencoba menggali jalan keluar dan sudah berhasil menggali hingga sedalam 5 meter. Kebahagiaan itu sukses memantik optimisme, tapi nuansanya kembali muram. Orang tua korban, pemerintah, dan para penyelam langsung tersadar. Sekarang mereka menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dan jauh lebih berbahaya dari usaha pencarian korban. Ke-13 korban bukanlah penyelam profesional. Tidak ada jalan keluar lain selain menelusuri terowongan yang sama yang masih terendam banjir. Di sisi lain, kadar oksigen di dalam gua tercatat semakin menipis, dan hujan diprediksi akan turun semakin deras. Jadi, bagaimana cara terbaik untuk mengeluarkan mereka? Pemerintah mengantongi beberapa opsi, tapi semuanya langsung dipatahkan oleh risiko-risiko yang terlalu besar. Misalnya, opsi untuk menunggu hingga musim hujan selesai. Selama menunggu gua untuk kembali mengering, penyelam akan terus menyuplai air, makanan, dan oksigen. Opsi ini langsung patah mengingat hujan diprediksi akan turun semakin deras. Bagaimana jika lama-kelamaan air tak kunjung mengering, tapi malah makin bertambah dan ujungnya menenggelamkan korban? Lalu opsi mengajari para korban teknik penyelaman dasar. Opsi ini memiliki tingkat keberhasilan yang amat kecil. Dan pada prakteknya nanti hampir seperti bunuh diri. Kemudian opsi mencari jalan keluar alternatif, terutama dari bagian atas gua. Ini juga makin lama terasa makin mustahil, karena setelah dicari-cari selama berhari-hari pun, jalan alternatif itu tidak pernah ditemukan. Di tengah kebingungan, pemerintah akhirnya menyetujui ide gila dari John dan Richard, sang duo penyelam dari British Cave Rescue Council. Jadi, para korban akan dipakaikan baju dan alat selam. Mereka akan dibius total, lalu dibawa keluar oleh tim penyelam persis seperti paket yang sedang diantar oleh seorang kurir. Bedanya, kurirnya tidak hanya satu. Para korban akan dipindah tangankan dari satu penyelam ke penyelam lainnya, hingga akhirnya tiba di mulut gua. Oh ya, mereka harus selalu dipastikan dalam kondisi terbius total. Kenapa? Ya, sekali lagi, karena para korban bukan penyelam profesional. Mereka orang awam yang berpotensi panik jika dibawa menyelam dalam kondisi sadar. Dan bagi penyelam profesional sekalipun, panik itu bisa membunuh mereka. Pada pagi hari tertanggal 8 Juli 2018, atau 15 hari sejak para korban dinyatakan hilang, operasi penyelamatan pun dimulai. Tim penyelamat terdiri dari 4 penyelam asal Inggris, seorang penyelam asal Irlandia, dan 2 penyelam asal Australia, yang salah satunya sekaligus berstatus sebagai dokter spesialis bius. Beberapa penyelam lain ditugaskan untuk berjaga di titik-titik kering, atau titik yang akan menjadi lokasi penyerahan para korban. Pertama-tama, setelah mereka memakai baju penyelam, korban akan disuntik ketamin. Mereka juga akan diberi Xanax dan Atropine untuk menstabilkan detak jantung dan mencegah produksi ludah yang berlebihan. Setelah tertidur lemas, alat bantu pernapasan akan dipasang dan kepala korban ditenggelamkan untuk mengecek apakah ia bisa bernafas dengan baik. Jika bisa, korban akan mulai dibawa untuk menyusuri lorong gua. Penyusuran itu memerlukan teknik khusus. Posisi korban harus tengkurap dan selalu di bawah penyelam agar kepalanya tidak membentur dinding atas gua. Oh iya, obat biusnya hanya bertahan 45 menit. Setelah itu, korban harus disuntik ketamin lagi. Tidak boleh telat. Jika telat, dia akan bangun dalam kondisi sedang menyelam dan itu amat sangat membahayakan nyawanya. Itu hanya satu dari sekian banyak resiko kegagalan. Resiko lain misalnya kegagalan alat bantu pernapasan
atau kebocoran oksigen yang akan membunuh si korban dalam kondisi sedang terbius. Kemudian, jika kepala atau bagian tubuh korban terbentur, menimbulkan luka, korban berisiko kena infeksi yang mematikan. Ini seperti yang terjadi pada Beirut Pakbara, anggota tim penyelam Navy Seals Thailand yang mengalami infeksi akibat luka dan akhirnya meninggal dunia. Atau jangan lupa, operasi penyelamatan ini bergantung sepenuhnya pada si penyelam yang membawa tubuh korban. Jika si penyelam mengalami masalah yang fatal, si korban juga otomatis terancam nyawanya. Seperti Saman Kunan, mantan penyelam untuk Angkatan Laut Thailand. Pada 6 Juli, ia menjadi sukarelawan untuk mengantar tabung oksigen ke tempat terdamparnya korban. Tabung oksigennya bocor, dan ia ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah lorong yang sempit. Untungnya, kemungkinan itu bisa dihindari. Pada operasi penyelamatan tanggal 8 Juli, 4 korban berhasil diselamatkan. Usai tiba di mulut gua, mereka langsung dibawa memakai ambulans ke rumah sakit terdekat. Sehari setelahnya, 4 korban lain berhasil diselamatkan. Dan di tanggal 10 Juli, sisa 5 korban juga berhasil dikeluarkan. Total waktu terjebak di dalam gua adalah 17 hari. 17 hari yang menegangkan, 17 hari yang berakhir bahagia, meski harus mengorbankan beberapa nyawa. Saya Dika, mewakili rekan saya Yantina, pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.